Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya di sini. Hari ini kita akan coba belajar bagaimana membuat tabel menggunakan Microsoft Excel. Oke, langkah pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya gunakan Microsoft Excel 2016. Ya, kita buka blank workbook. Ya, sudah terbuka. Ini tampilan antarmuka Microsoft Excel 2016. Di sini saya gunakan tampilan page layout. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan Excel menggunakan tampilan normal, yang seperti ini ya. Dan saya sendiri lebih senang menggunakan tampilan page layout karena langsung bisa kita lihat dalam bentuk satu lembar kertas. Oke, langsung saja kita mulai. Kita membuat tabel. Sebagai contoh, ini tabel pengolahan nilai raport untuk anak sekolah SMA ya, SMA atau SMP. Ya, langkah pertama kita masukkan dulu data. Ini bagian atas, kita isi kolomnya. Ya, bagian atas ini kita jadikan nama kolom. Kita atur dulu besar kolomnya. Karena ini kolom A ini kita gunakan untuk nomor urut, mungkin bisa kita kecilkan lebih sedikit. Kemudian nama siswa ini kita lebarkan. Nah, kemudian ini ada mata pelajaran. Di sini saya buat 3 mata pelajaran ya sebagai contoh. Kita singkat aja. Oke, kalau sudah, ini kita atur kolomnya. Ini untuk kolom nilai mata pelajaran. Kemudian di sini nilai total dan nilai rata-rata. Nah, kemudian supaya tampilannya bagus, di sini kita bisa gabung 2 buah sel atau merger ya dalam bahasa komputernya. Untuk merger, kita bisa blok sel yang mau kita gabungkan sebagai contoh seperti ini. Kemudian kita klik di tab home, ada perintah merge and center. Kita klik. Oke, ini selnya sudah bergabung jadi satu sel. Nah, untuk mempercepat kita menggabungkan sel, kita bisa gunakan kombinasi keyboard dan mouse. Caranya, pertama kita tekan terlebih dahulu tombol kontrol pada keyboard. Tekan kontrol, jangan dilepas dulu. Kemudian kita seret ke bawah. Kemudian kita sorot lagi sel lain yang mau digabung. Ya, sebagai contoh ini ya, saya sorot juga. Kemudian total, rata-rata. Kalau sudah, lepas tombol kontrol, kemudian klik Match and Center. Ya, bisa. Saya ulangi lagi. Oke, ini sudah. Ini kita tambahkan juga. Ya, ini sudah selesai untuk bagian atas. Kemudian kita lihat di sini agak kurang rapi karena barisnya agak lebar dan penulisan agak di bawah.
Nah, jadi supaya tampilannya lebih bagus, ini kita atur supaya rata tengah. Nah, untuk mempermudah biar secara keseluruhan diatur rata tengah vertikal, kita klik aja tombol di sebelah kiri bagian atas. Sini ada segitiga siku-siku ya. Kita klik blok semua nih. Kemudian kita klik rata tengah vertikal ini di bagian atas ini. Oke, kalau sudah seperti ini. Nah, selanjutnya kita masukkan data. Misal di sini kita tulis nama ya. Ya, kemudian nilai kita input juga. Nah, selanjutnya untuk membuat ini menjadi tabel, ya sebenarnya ada beberapa pilihan caranya. Oke, yang sederhana, simple, kita bisa blok semua ini. Kita blok, kemudian kita kasih border. Ya, jadi seperti ini. Ini sudah jadi tabel sebenarnya. Atau kita juga bisa menggunakan fungsi tabel yang ada di Microsoft Excel ya. Ini klik insert, kemudian klik table. Oke. Nah, ini sudah jadi. Hanya saja ada beberapa kekurangan, dia tidak bisa digunakan untuk sel yang di merger. Karena itu saya lebih senang menggunakan cukup border saja. Sudah, kemudian yang kita rapikan, kita ambil rata tengah. Kemudian untuk nama kita kasih nomor kita rapikan juga. Kemudian ini nomor ke bawah kita bisa ketik secara manual. Ya, namun jika datanya sangat banyak itu akan sangat membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi kita permudah dengan cara klik ya, kita drag. Ini ada kotak di nomor 1 ini, di sudut kanan bawah ada kotak kecil, kita klik, tahan, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita pilih fill series. Kemudian ini nama, kalau seperti ini kelihatan tidak begitu rapi, jadi ini kita geser sedikit ya. Kita gunakan increase indent, klik. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang kita mulai ke pengolahan data ya. Ini kita tambah bagian bawah.
Nah, untuk menjumlahkan ini ada nilai total ya. Kita bisa menjumlahkan secara manual atau kita juga bisa menggunakan fungsi ya. Kalau data sedikit seperti ini, kita bisa jumlahkan secara manual. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita klik sel yang mau kita tambah, kita jumlahkan. Misalnya ini ya, sel C3, kemudian kita ketik tambah D3, kita tambah lagi D3, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah kita dapat nilai total. Nah, atau kita bisa menggunakan perintah sum ya. Saya ulang. Nah, untuk mengakses perintah sum, kita bisa ambil dari insert function di sini ya, atau kita bisa menggunakan perintah auto sum yang ada di tab home. Di sebelah kanan ini ada auto sum. Kita klik auto sum. Ya. Ya, hanya saja kekurangan auto sum ini, jika ada data di bagian atas, bisa jadi datanya akan diambil ke atas, sehingga harus kita seleksi secara manual. Ya, ini berhubung tidak ada lagi data di sebelah kanan atau atasnya, maka dia langsung diseleksinya. Kemudian kalau sudah, kita tekan enter, maka kita dapatkan jumlahnya ya. Ini saya ulang ya, enter. Nah, kita dapat jumlah total. Atau ada cara lain yang lebih simple, kita gunakan kombinasi keyboard ya. Tekan tombol Alt di keyboard, kemudian tekan juga tombol sama dengan. Oke, itu langsung diseleksi ya. Kita lihat ini langsung terseleksi sama dengan perintah auto sum tadi. Kemudian kita tekan enter. Oke, kita dapat jumlah. Ya, biar rapi kita tengahkan. Kemudian nilai rata-rata. Untuk rata-rata secara manual bisa kita gunakan dari jumlah total dibagi dengan jumlah data ya. Nah, kalau mau manual ya, kita ketik sama dengan, kemudian kita klik sel total di sini, kemudian kita bagi dengan tanda garis miring ya, kita bagi jumlah data. Jumlah datanya di sini ada 3 ya, 1 2 3. Kita ketik kemudian tekan enter. Itu nilai rata-rata ya. Kalau data sedikit seperti ini bisa kita gunakan cara manual seperti tadi, tapi kalau datanya banyak akan sangat menyulitkan, sehingga kita bisa menggunakan fungsi auto average sehingga mempercepat dan mempermudah kita untuk mencari nilai rata-rata ya. Kita coba, kita klik average. Nah, di sini kita lihat auto average-nya, semua sel yang ada datanya di sini diseleksi, sehingga kita harus koreksi dengan seleksi manual ya, karena cuma 3 mata pelajaran di sini, jadi kita seleksi secara manual. Enter. Oke, sudah kita dapat di sini, kita tengahkan. Kemudian nilai rata-rata di sini lihat ada 6 angka desimal ya, di belakang koma. Ini terlalu banyak. Kalau untuk rapot, untuk nilai rapot mungkin cukup kita gunakan 2 angka desimal ya. Jadi bisa kita kurangi. Cara menguranginya di tab home. Ini ada group number ya. Lihat di sini ada perintah ya, decrease desimal atau increase desimal. Increase ini untuk menambah, decrease untuk mengurangi. Ini contoh ya, saya klik. Ya. Ini habis komanya, kita tambah aja. Ya, 2 angka ya. 2 angka di belakang koma. Ya, ini selesai di baris 1. Kemudian untuk mempermudah, kita bisa blok 2 sel ini, kemudian kita copy ke bawah ya. Kita blok, kemudian di sini ada kotak kecil ya, kita klik, tarik ke bawah, kemudian kita pas, dan hasilnya sudah kita dapatkan semua. Terakhir yang di bawah di sini ada rata-rata kelas. Kita bisa bikin rata-rata per mata pelajaran, ataupun rata-rata total, atau rata-rata total nilai kelas ya. Kita gunakan perintah yang sama tadi, average. Ini langsung diseleksi, kemudian tekan enter. Rata-rata 80, kemudian di ini kita langsung copy aja. Ya, selesai.
Ini biar enak lihatnya kita kurangi ya angka desimalnya, cukup 2 angka desimal saja. Ini juga ya, tabel yang sudah kita buat ini sudah selesai. Sekarang tinggal kita perindah saja tabelnya untuk memperindah tampilan ya supaya enak dilihat. Mungkin bisa kita kasih warna di bagian atas ya untuk membedakan dengan data ya. Nah, untuk membedakan dengan data ini kita bisa seleksi untuk baris atas, kemudian kita klik kanan format cell, mungkin bisa kita kasih warna yang berbeda ya. Kita klik OK. Oke, materi cara sederhana membuat tabel. Ini tabel sudah selesai kita buat. Mungkin bisa kita tebalkan juga di sini hurufnya. Ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.